Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas biologi A semester 6. Di sini kami akan berdiskusi yang bertemakan tentang permasalahan-permasalahan di pesisir, di mana diskusi pada kali ini kita melalui Zoom dan direkam untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah pengelolaan sumber daya pesisir yang diampu oleh Ibu Dr. Dewi Cahyani. Baik, sebelum kita mulai diskusinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Saya sendiri, Muhammad Fatur Rizky, dan rekan saya, Rohani. Dan ada rekan saya juga, Siti Salma. Selanjutnya ada Siti Aisyah, dan yang terakhir ada Julina Efrianti. Baik, kita mulai saja diskusi pada kali ini tentang bertemakan permasalahan-permasalahan yang ada di kawasan pesisir. Nah, untuk lebih terarah diskusinya, jadi saya merinci diskusi pada kali ini menjadi 4 pembahasan. Poin pertama yaitu tentang kekayaan pesisir di Indonesia. Poin kedua ada pengaruh pesisir bagi bangsa dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Poin ketiga ada permasalahan-permasalahan yang ada di pesisir beserta penyebabnya. Ini adalah merupakan bahasan inti diskusi kita. Dan poin yang keempat ada solusi dari masalah-masalah tersebut. Nah, langsung saja kita ke poin pertama. Kekayaan pesisir di Indonesia. Sebelumnya kita semua sudah tahu kalau Indonesia adalah negara kepulauan, jadi tentu saja banyak sekali wilayah-wilayah pesisir yang ada di Indonesia. Nah, dari banyaknya wilayah pesisir tersebut, kekayaan apa saja yang dimiliki oleh pesisir di Indonesia? Maka rekan semua ada yang ingin berpendapat? Izin berpendapat ya, teman-teman. Ya. Ya, kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia itu yang pertama ada potensi perikanan tangkap, kemudian ada potensi bioteknologi seperti pemanfaatan garam dan lain-lain, kemudian potensi sumber daya mineral dan tambang, kemudian ada potensi energi kelautan seperti ikan dan barang-barang terbarukan lain. Kemudian ada potensi jasa pariwisata seperti objek wisata dan lain-lain juga. Dan juga potensi di bidang jasa transportasi seperti transportasi lautan seperti perahu atau kapal-kapal. Mungkin seperti itu. Terima kasih pendapatnya. Ya, maka teman-teman lain ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Jadi kekayaan pesisir di Jawa Barat juga ada, terletak di Kabupaten Cirebon, yaitu di Bondet. Berbagai cara yang dilakukan manusia untuk memanfaatkan sumber daya pesisir dengan memanfaatkan sumber daya hayati serta adanya bisnis jasa lingkungan, misalkan seperti taman wisata. Nah, jadi di kekayaan pesisir yang di Jawa Barat itu yaitu di daerah Bondet itu tergolongnya sangat besar, karena misalkan dari sektor perikanan laut dari Bondet itu memiliki mata pencarian sebagai nelayan yang memanfaatkan kekayaan laut untuk kebutuhan sehari-harinya. Lalu dari segi kawasannya itu seperti tempat konservasi hutan mangrove yang bertujuan itu untuk melindungi pantai dari ancaman abrasi. Cukup sekian dari pendapat saya. Oke, terima kasih pendapatnya Rohani. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Jika tidak, izinkan saya menarik kesimpulannya dari poin yang pertama ini. Indonesia ini merupakan negara yang besar, berbentuk kepulauan, dan memiliki laut yang sangat luas. Nah, oleh karena itu sumber daya yang ada di kawasan pesisirnya itu pun juga banyak, gitu, seperti hutan mangrove termasuk sumber daya, terus terumbu karang, ikan, dan sebagainya.
Nah, selain potensi-potensi tersebut juga disampaikan oleh tadi saudara Yulina, itu ternyata pesisir juga bisa dimanfaatkan atau berpotensi di bidang yang lainnya seperti bioteknologi dan biofarmasi, di mana garamnya itu bisa menjadi salah satu media kecantikan dan bisa untuk dijadikan sebagai obat. Lalu dikhususkan lagi dari pendapat Rani itu ada salah satu kekayaan pesisir Indonesia yang terletak di Jawa Barat, Kabupaten Cirebon. Nah, itu di wilayah Bondet. Di sana itu kebanyakan mata pencariannya adalah nelayan yang memanfaatkan pesisir sebagai sumber mata pencarian mereka dengan menangkap ikan. Tentu saja menangkap ikannya mematuhi peraturan. Dan di sana juga dibentuk kawasan hutan mangrove untuk mencegah pesisir itu dari bencana alam abrasi. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut untuk poin yang kedua, yaitu pengaruh pesisir bagi bangsa dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, tentu saja kalau kita sampai mendiskusikan pesisir di sini, tentu saja itu pesisir ini memiliki pengaruh apa sih sebenarnya, sampai kita diskusikan bareng-bareng. Oke, mangga poin kedua, barangkali ada yang berpendapat. Izin berpendapat, menurut saya pesisir ini sangat penting karena pertama sebagai sumber mata pencaharian utama dari para nelayan atau para warga-warga di pesisir. Lalu selain itu juga pesisir ini sebagai seperti di Jawa Barat ya, mempunyai potensi kemaritiman besar. Nah, ini tercermin dari panjangnya pantai yang terbentang hingga 842,6 km. Nah, itu sangat menguntungkan untuk potensi perekonomian di Indonesia. Seperti itu. Ya, teman-teman lain ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Ya. Kawasan pesisir ini memiliki beberapa potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi yang dapat dijadikan sebagai modal dalam pelaksanaan pembangunan Indonesia di masa yang akan mendatang, seperti terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, perikanan, dan kawasan konservasi. Kawasan ini menyediakan berbagai sumber daya, terutama dalam ekosistem, terutama dalam perekonomian bangsa, seperti terumbu karang yang dapat diambil manfaatnya dan diambil manfaatnya untuk beberapa keperluan atau produk seperti kecantikan atau dikonsumsi, dan ada juga dari segi budaya, yakni budaya nadran yang dilakukan di pantai pesisir. Mungkin cukup sekian. Oke, terima kasih pendapatnya. Teman-teman, ada yang ingin menambahkan? Cukup, oke. Jika cukup, istilah saya menyimpulkan dari poin yang kedua ya. Tentu saja sampai kita diskusikan pada diskusi kali ini, pesisir tentu memiliki pengaruh bagi bangsa Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Dari segi ekonomi sendiri sudah jelas bahwa sumber daya alam yang ada di pesisir itu sangat bermanfaat bagi bangsa. Ya, terumbu karangnya dan ikan-ikannya, garamnya itu sudah jelas sekali berpengaruh bagi bangsa Indonesia. Lalu untuk segi sosialnya itu tadi sudah disebutkan oleh rekan kita, pesisir itu sebagai penghubung atau sebagai media korelasi antar pulau yang ada di Indonesia. Nah, seperti apa? Jadi pesisir itu menghubungkan antar pulau yang dari Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, itu bisa berkomunikasi melalui media transportasi laut. Sedangkan dari segi budaya sendiri, salah satunya adalah budaya nadran yang terkenal di Jawa Barat. Nah, itu salah satu pengaruhnya, di mana nadran sendiri adalah kolaborasi antara pemanfaatan dan juga manfaatan dari segi ekonomi dan juga dari segi budaya. Oke. Selanjutnya poin yang ketiga, yaitu permasalahan-permasalahan. Ini adalah bahasan inti ya. Permasalahan-permasalahan yang ada di pesisir beserta penyebabnya. Karena tadi kita sudah tahu betapa kayanya pesisir di Indonesia dan
seberapa pengaruhnya pesisir bagi bangsa. Tentu saja kita harus jaga dari apa? Jaga dari permasalahan-permasalahan yang akan mengancam kemurnian atau kelestarian dari kawasan pesisir. Nah, langsung saja poin yang ketiga, teman-teman ada yang ingin berpendapat? Ya, berpendapat. Silakan. Oke, untuk masalahnya itu pertama, menurut saya masalahnya mengenai tentang pembuangan sampah sembarangan di wilayah pesisir. Karena banyak sekali saya lihat di pesisir-pesisir Indonesia ini banyak sekali sampah. Itu antara kurang edukasi atau antara malas atau gimana, seperti itu. Terus selain itu juga eksploitasi perikanan yang sangat besar-besaran. Kadang-kadang ada yang sebuah oknum yang mengeksploitasi ikan yang menjadikan ikan-ikan itu habis, seperti itu. Oke, terima kasih pendapatnya. Teman-teman ada yang ingin menambahkan? Saya izin menambahkan ya. Silakan Yulina. Permasalahan itu selain yang telah disebutkan oleh Siti Aisyah tadi, ada pencemaran laut, pencemaran dari industri, kemudian dari sisa-sisa kegiatan manusia yang tidak diolah dan langsung dibuang ke laut seperti bahan kimia, kemudian minyak, sabun, dan lain-lain. Tentunya itu akan menyebabkan lingkungan laut menjadi tidak baik lagi atau tidak bermutu bagi kehidupan di lautan, khususnya untuk ikan-ikan. Kemudian adanya kerusakan fisik habitat, seperti kerusakan pada ekosistem mangrove, kemudian kerusakan terumbu karang, kerusakan rumput laut, dan padang lamun. Ada juga permasalahannya itu seperti abrasi pantai yang terjadi karena proses alami dan bisa juga karena aktivitas manusia. Kemudian ada juga permasalahan lainnya, konversi kawasan lindung ke penggunaan lainnya, seperti terjadinya pergeseran penggunaan lahan seperti lahan pertanian yang dibangun di industri, seperti perkantoran dan bangunan-bangunan yang lain. Kemudian ada juga cukup sudah saya sebutkan tadi. Oke, terima kasih pendapatnya. Teman-teman lainnya ada yang ingin menambahkan? Cukup ya? Sudah cukup mungkin. Oke. Sebelum saya ambil kesimpulan atau tarik kesimpulan untuk poin yang ketiga, saya ingin kita lanjut dulu ke poin yang keempat, karena antara poin 3 dan poin 4 itu saling berkesinambungan atau saling berhubungan. Jadi mari kita lanjut saja dulu ke poin yang keempat ya teman-teman, yaitu solusi dari masalah-masalah yang ada di kawasan pesisir. Oke, langsung saja teman-teman, ada yang berpendapat? Izin berpendapat? Ya. Ya, beberapa cara untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang terdapat di wilayah pesisir, yakni dengan cara pengelolaan sumber daya yang lebih intens, dengan memberi edukasi kepada masyarakat sekitar, terutama pada anak-anak dini, karena mereka penerus bangsa. Jadi mereka yang masih kecil pun harus diberi edukasi, dan masyarakat yang bermukim atau bertempat tinggal di sekitar pesisir pantai. Diperlukan adanya edukasi untuk mencegah adanya permasalahan-permasalahan tersebut dengan cara memberikan persediaan tempat sampah, seperti tempat sampah non-organik dan organik itu dibedakan agar wilayah pesisir pantai itu tidak tercemar, dan pada kawasan pesisir pantai ini diperlukannya hukum-hukum agar
orang-orang yang melanggar aturan-aturan tersebut dapat jerak dan tidak mengulanginya lagi. Mungkin cukup sekian. Terima kasih pendapatnya. Teman-teman ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, jadi ada strategi penanggulangan kerusakan dan pencemaran di daerah pesisir dan laut. Nah, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada strategi pencegahan, strategi pengelolaan, dan strategi pengendalian. Nah, untuk strategi pengelolaan itu mengelola kawasan pantai dengan secara terpadu, rehabilitas mangrove, lalu melalui pengawasan terhadap aktivitas di daerah terumbu karang buatan, terutama mengalami kerusakan yang parah. Lalu untuk strategi pengendalian itu kualitas lingkungan laut, terus standar kualitas lingkungan laut, serta mengendalikan sumber pencemaran. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ini ya, teman-teman lain barangkali ada yang ingin menambahkan. Cukup. Sudah cukup. Ya, karena sudah Izin lengkap. sedikit menambahkan nih. Oke, boleh. Angga. Silakan, Bu Lina. Terkait permasalahan mengenai abrasi yang telah saya sampaikan tadi, mungkin solusinya yang bisa dilakukan adalah dengan menanam pohon mangrove di sekitar pesisir pantai agar mencegah terjadinya abrasi. Oke, itu saja sih tambahannya. Terima kasih. Terima kasih semuanya ya. Dan saya untuk menarik kesimpulan dari pendapat rekan-rekan semua, terkait permasalahan-permasalahan yang ada di pesisir itu banyak sekali. Namun bisa saya bagi menjadi 2 garis besar. Yang pertama adalah permasalahan yang timbul dari alam itu sendiri, seperti bencana alam, seperti abrasi gitu. Yang kedua ada permasalahan yang timbul akibat dari aktivitas manusia sendiri, entah itu aktivitas yang melanggar maupun yang tidak melanggar. Contohnya adalah pencemaran laut, itu dari aktivitas manusia yang membuang sampah sembarangan, membuang sampah sembarangan di kawasan pesisir, sehingga membuat kawasan pesisir menjadi kotor dan tidak asri lagi. Lalu ada pencemaran fisik habitat yang terjadi karena manusia yang terlalu serakah sehingga mengambil atau mengeksploitasi secara berlebihan sumber daya yang ada di kawasan pesisir, sehingga menggunakan bahan-bahan yang berbahaya bagi makhluk-makhluk hidup yang ada di dalam pesisir, seperti bom peledak dan sebagainya. Lalu ada pelanggaran kawasan lindung. Nah, ini adalah salah satu permasalahan yang sulit ya, karena ini adalah merupakan bentuk pelanggaran yang membuat fungsi dari kawasan pesisir itu dialihkan, yang tadinya dari pariwisata menjadi ekonomi dan sebagainya, yang hanya mempertimbangkan jangka pendeknya saja, manfaat jangka pendek, dan tidak mempertimbangkan kondisi alam serta manfaat jangka panjangnya. Lalu untuk bencana alam sendiri itu adalah abrasi salah satunya. Oke, dan solusi-solusinya tadi bisa kita tarik ya kesimpulannya. Sebelum kita analisa atau sebelum kita selesaikan masalahnya, mungkin bisa kita cegah dengan rancangan. Jadi kita merancang dulu pesisir ini, kawasannya untuk digunakan untuk apa, lalu cara pengelolaannya bagaimana, dan selanjutnya bisa dilakukan dengan pengendalian. Dan disampaikan oleh saudara Rohani yaitu tentang pengendalian kualitas wilayah pesisir dan sumber pencemarannya seperti apa. Dan selanjutnya itu ada solusi terkait untuk mengatasi bencana alam seperti abrasi, itu bisa dilakukan dengan cara menanam pohon mangrove dan membuat atau menciptakan kawasan mangrove, di mana kawasan tersebut itu sangat berfungsi untuk mencegah kawasan pesisir dari abrasi. Lalu kita juga bisa memberikan edukasi kepada anak-anak kecil, pada remaja, pada orang dewasa, terutama khususnya penduduk pesisir itu sendiri yang telah disampaikan oleh Siti Salma tadi ya, dimana supaya menimbulkan rasa tanggung jawab sejak dini untuk menjaga kawasan pesisir kita atau kekayaan pesisir kita, khususnya pesisir di seluruh Indonesia,
supaya terjaga dari kerusakan-kerusakan dan dari permasalahan-permasalahan yang sudah kita diskusikan tadi. Baik, ya mungkin itu saja diskusi kita pada kali ini, di mana kita sudah tahu kalau misalkan Indonesia itu memiliki kekayaan yang sangat banyak sekali tentang pesisir, dan juga pengaruh pesisir ini bagi bangsa itu sangat krusial sekali, sangat penting. Karena sangat penting itu kita harus jaga dari permasalahan-permasalahan, dan ketika ada permasalahan mari kita atasi dengan solusi yang sudah kita diskusikan sama-sama. Oke, semoga diskusi kita pada kali ini bermanfaat bagi semuanya, bisa menjadi keberkahan dan dalam pahala bagi kita. Amin ya robbal alamin. Mungkin sekian saja dari kelompok 3 kelas biologi A semester 6. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, saya moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.